Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Sinto. Kabar baik dan sehat ya. Pagi ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan Yesus mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami anak-anakmu sekolah minggu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, jangan mencuri. Sekali lagi ya, kita baca Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15, jangan mencuri. Nah, anak-anak, pasti anak-anak tahu bahwa kita tidak boleh mencuri. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita semuanya. Sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, Bu Sinto punya cerita, yaitu Piko, Piki, dan kawan-kawannya. Yuk kita saksikan. Pada suatu hari, Piki hendak pergi ke kebun karena ingin memanen hasil tanamannya. Mereka ingin bersama-sama bekerja untuk membawa buah-buah dan sayur-sayuran. Piko membawa buah-buahan hasil dari kebun yang dia tanam. Tidak lelah dia membawa buah dan sayur-sayuran untuk dikumpulkan. Dengan semangat tanpa mengenal lelah, dia membawa sayur-sayuran begitu banyak untuk dikumpulkan. Akhirnya buah-buahan yang dikumpulkan Piki, Piko, dan kawan-kawannya terkumpul juga. Sayur-sayuran dan buah-buahan begitu banyak. Mereka berkumpul, hendak membicarakan bagaimana cara membagi buah-buahan dan sayur-sayurannya. Mereka berbicara dan rindu bahwa semua teman-temannya supaya mendapatkan bagian. Marsa melewati jalan itu. Dia menyusuri jalan dan dia berjalan. Dan dia sangat terkejut ketika melihat buah-buahan, sayur-sayuran. Oh, banyak sekali. Ya, siapa ini? Banyak sekali. Ada buah, ada sayur. Waduh, banyak siapa ini ya? Aku ingin. Tapi banyak siapa? Marsa masih menginginkannya. Buah-buahan itu, walaupun ia tahu itu bukan miliknya. Karena dia sangat tertarik melihat buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada. Dia mau memilih mana ya yang aku suka. Oh, itu ada melon. Aku suka sekali itu melon. Suka sekali itu. Ini yang aku suka. Akhirnya Marsa membawa melon itu untuk dibawa pulang, dan dia sangat senang dan bersuka cita. La 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 la, ku dapat melon, ku dapat melon, ku dapat melon. Nanti setelah di rumah akan aku jus semuanya dan aku bagi-bagikan kepada teman-temanku. Masa terus berjalan, menyusuri jalan, ingin segera pulang dan sampai ke rumah dan membuat jus. Ketika Masa asik berjalan sambil membawa melon,
Tiba-tiba dia melihat segerombolan teman-temannya yang sedang menunggu dia karena hendak ingin meminta buah yang dibawanya. Halo? Kenapa di sini? Hei Masa, ayo kembalikan itu buahku. Iya Masa, kamu mengambilnya tanpa izin. Ayo kembalikan Masa. Masa, kamu tidak boleh mengambil tanpa izin. Kamu harus mengembalikan. Karena kami mengumpulkan karena ingin dibagi-bagi. Kalau kamu mau, kembalikan dan nanti kita sama-sama berbagi-bagi. Maaf teman-teman, aku tadi mengambil buah kalian. Maaf ya. Akhirnya teman-temannya memaafkan karena Masa hendak mengembalikan buahnya itu. Baik, akan aku kembalikan ya. Buah-buah ini punya kalian semua. Aku akan kembalikan. Ayo teman-teman, kita pulang karena Masa sudah mau mengembalikan buah kita. Dan kita bagi bersama-sama ya, supaya semuanya mendapatkan. Yuk kita pulang. Mereka pulang ke rumahnya untuk bersama-sama berbagi-bagi buah dan sayur-sayur. Akhirnya Masa pun bergabung bersama-sama untuk saling berbagi buah-buah dan sayuran. Di saat mereka berbincang-bincang dan bergurau, lalu datanglah kakak Piko. Hai, ada apa ini ramai-ramai? Kok pada kumpul di sini? Iya kak, kami ingin berbagi-bagi hasil dari kebun kami. Oh bagus, bagus. Iya kak, tadi Masa mengambil buah-buah dan sayur. Padahal kami hendak bagi-bagi. Oh Masa, tidak boleh ya. Kamu tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Jadi kalau kamu mengambil yang bukan miliknya, itu namanya kamu mencuri. Iya, saya berjanji tidak akan mengulang lagi. Terima kasih ya teman-teman sudah memaafkanku. Mereka berkumpul menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran dari hasil panennya. Dan akhirnya terbagilah mereka satu persatu, semua rata mendapatkan sayur dan buah-buahan dari hasil panennya Piki, Piko, dan kawan-kawannya. Itu cerita Piki bersama kawan-kawannya. Apa yang dilakukan oleh Piki ketika dia hendak mengumpulkan buah-buahnya bersama teman-temannya? Mereka mengumpulkan, bergotong royong, dan tidak lelah meski hasil panennya banyak sekali. Buah-buahan, sayur-sayuran, dan ketika terkumpul, apa yang terjadi? Diganggu oleh si Masa ya tadi ya. Masa senang melihat sayur-mayur bertumpuk-tumpuk, melihat buah-buahan banyak. Akhirnya dia mengambil ya tanpa izin. Nah, anak-anak, cerita tadi itu memberikan contoh kepada anak-anak, mengingatkan bahwa tidak boleh mencuri. Segala sesuatu yang bukan miliknya tidak boleh diambil. Kalau mengambil tanpa izin namanya mencuri. Nah, mencuri itu dosa enggak? Enggak boleh ya. Itu adalah larangan firman Tuhan seperti di Keluaran pasal 20 ayat 15. Kita tidak boleh mencuri. Mencuri itu dosa karena Tuhan tidak suka pada anak yang suka mencuri. Misalkan anak-anak ada teman punya mainan banyak, bagus ya, nggak boleh mengambil, meminjam baik-baik ya. Kalau tiba-tiba diambil bawa lari, marah yang punya ya.
nggak boleh, itu namanya mencuri, meminjam. Kalau boleh, kalau nggak boleh ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kita punya berkat atau orang tua punya berkat, pasti anak-anak juga diberikan yang sama seperti punya teman-teman. Jadi cerita firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan mengajarkan anak-anak semuanya tidak boleh mencuri, karena mencuri itu berdosa. Nah, itu firman Tuhan yang mengajarkan pada kita semua bahwa kita tidak boleh mencuri. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat anak-anak semuanya, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, menuruti perintahnya. Keluaran pasal 20 ayat 15. Yuk kita baca bersama-sama Keluaran pasal 20 ayat 15. Jangan mencuri. Nah, sekali lagi ya, Keluaran pasal 20 ayat 15. Jangan mencuri. Itu anak-anak firman Tuhan boleh menguatkan semuanya anak-anak sekolah minggu supaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Mencuri itu dosa. Cukup sekian firman Tuhan boleh menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu. Terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih anak-anak sudah membaca firman Tuhan. Terima kasih semuanya. Bu Sinto berharap anak-anak semua sehat-sehat ya, dan dilindungi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.